Coba ini ya, yang tadi nggak kebaca. Nah, ketemu nih teman-teman kasusnya nih ya, bisa lihat. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Syahrul di RRR Tamya. Oke, untuk video kali ini saya ingin membahas lagi tentang charger Nightcore UMS 4. Seperti ingin menjawab pertanyaan dari rekan kita sebelumnya, melihat voltase yang tinggi dari baterai Panasonic. Kalau tidak salah Panasonic yang waktu itu saya charger sampai voltasenya di 1,6 ya kalau nggak salah. Nah, itu saya jawab kenapa bisa demikian. Kemungkinan besar karena baterai yang ini ya, baterai ini saya ketika beli baru, nah ini tidak saya discharge, hanya saya charger lalu untuk charger test gitu. Jadi kemungkinan karena hal itu voltasenya menjadi terbaca tinggi di charger ini ya. Nah, oke. Lalu kemudian kemarin itu saya iseng ya, karena saya belum punya discharging untuk baterai ya. Nah, pemikiran saya logikanya standar, discharge itu adalah untuk menghilangkan atau mengurangi daya dari baterai itu sendiri. Bisa dengan discharging atau alat, atau bisa juga dengan menggunakan alat sederhana seperti ini ya. Ini udah lama saya buat. Jadi caranya, ini kan ada dinamo ya. Nah, ini saya nyalakan seperti ini, dia nyala. Nah, dia akan menyala. Biarkan saja, memang cukup agak lama karena kan dinamonya dinamo standar saya gunakan. Jadi agar tidak terlalu boros, saya gunakan dinamo standar, lalu itu didiamkan menyala sampai lama, sampai nanti motornya itu mati sendiri. Nah, ini saya sudah lakukan hal ini. Nah, sampai benar-benar kosong ya. Nah, ini coba saya lakukan lagi. Oke, coba saya lakukan lagi di dua baterai ini ya, Chameleon dan Panasonic. Nanti kita lihat perbandingan voltasenya ketika baterai ini sudah saya kosongkan ya, sudah saya kosongkan, kemudian saya charger full. Kita lihat nanti perbandingannya, voltasenya sampai di berapa. Teman-teman nanti akan lihat sendiri. Oke, videonya akan saya jeda. Jadi ini saya kosongkan dulu baterainya dengan menggunakan alat sederhana ini ya. Ini tenaganya udah hilang ya, nah baterainya udah mau habis nih, udah mau kosong isinya. Nah, tapi kalau mengosongkan baterai dengan cara ini, nah kita nggak bisa tahu ya, atau nggak ada batas minimal atau batas minimal dari voltase yang harus di discharge, karena apabila baterai terlalu
banyak atau berlebihan kita discharging ya sampai batas minimalnya baterai itu sendiri, maka kemungkinan akan ada error ketika kita melakukan charger ulang. Nah, kalau di charger Nightcore ini, apabila ada baterai yang berlebihan ketika kita discharge atau over discharge dibilangnya, nah nanti notifikasinya itu di layar ketika kita melakukan charging itu akan timbul E4 ya, EE. Nah, itu error ya. Jadi baterainya itu nggak bisa diisi. Nah, tapi charger ini juga ada kelebihannya, yaitu ketika baterai mengalami over discharge seperti tadi, nah itu akan baterai ini bisa apa ya, kalau saya bilang seperti nembak voltase lagi agar baterainya bisa di charger seperti semula atau seperti sedia kala kembali. Nah, caranya itu bisa kita tekan tombol. Jadi misalkan baterai yang sudah over discharge ada di kolom 1 nih, ada di slot pertama, nanti kita pindahkan ke slot pertama lalu tekan V agak lama ya. Nah, setelah tekan V agak lama, nah kita tekan tombol C untuk menaikkan voltase. Nah, tapi ini sebelumnya, nah tuh udah pelan sekali nih. Nah, udah mati sendiri nih. Nah, dilanjut dulu. Jadi kalau untuk baterai yang mengalami over discharge, nanti kita bisa tekan V agak lama lalu tekan setelah berkedip ya, nanti akan ada notifikasi berapa voltase yang kita inginkan. Untuk baterai ini kan di 1,2 ya. Nah, jadi setelah itu baru kita tekan C untuk menaikkan voltase berapa yang kita inginkan. Nah, tapi dengan fitur ini, kalau pendapat saya pribadi ini seperti nembak baterai ya, dengan memaksa baterai agar voltasenya bisa normal kembali. Tapi sistem keamanan dari charger ini itu dilepas. Nah, catatannya ketika kita melakukan tindakan itu, kita tidak boleh terbalik memasang baterai. Apabila terbalik, kemungkinannya akan terbakar gitu. Jadi seperti dibilangnya apa ya, dia charger ini tidak membatasi atau melindungi arus terbalik. Nah, jadi harusnya kalau normal itu kan ketika kita baterainya terbalik dia akan nggak ngecas nih. Nah, tapi kalau dengan fitur tadi keamanan tadi tuh dihilangkan terlebih dahulu gitu. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Nanti kita lihat kalau emang ada case-nya nih. Nah, tuh ya, lihat nggak, baterainya di minus 0 ya. Nah, ini masih di 1,4. Nah, ini minus nih. Kemungkinan baterai ini over discharge nih ya. Nah, jadi harus coba kita istirahatkan dulu ya. Istirahatkan dulu. Kemungkinan over discharge. Coba ini sebelum diistirahatkan coba kita cek ya teman-teman. Nah, baterai ini kebaca di charge, kondisinya good, resistansinya volt naik di 1,27 dengan 1 ampere. Oke, cabut. Coba ini ya,
yang tadi nggak kebaca. Nah, ketemu nih teman-teman kasusnya nih ya, bisa lihat ya, voltasenya kebaca di 0,01 volt. Artinya baterai ini mengalami over discharge karena apa tadi ya, kita nyalakan dengan alat tadi. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, ini kita tekan V agak lama. Nah, tuh voltasenya naik tuh. Coba kita sampai di 0,5 volt ya. Nah, 0,54, 0, nah masih belum bisa. Coba kita cabut. Nah, masih belum bisa karena batas minimal dari baterai AA ini kan di 1,2 ya, kurang lebih 1,1 lah, 1,15 atau 1,1 itu kayaknya udah bisa. Kita coba naikkan lagi ya dengan menekan tombol V aja nih ternyata. Nah, tuh. Oke. 1,2. Nah, dia udah mulai. Coba ya. Nah, benar saya bilang, ketika kita menekan tombol V agak lama, lalu dia akan nembak voltasenya sampai batas minimal dari baterai itu sendiri ya teman-teman. Nah, setelah itu dia akan charger normal kembali nih. Tuh. Resistansinya bagus di 91 mili ohm, di charging dengan 1 ampere. Oke. Voltasenya sekarang sudah 1,32. Artinya baterai ini udah normal kembali nih teman-teman dengan fitur tadi. Ini salah satu keunggulan dari charger Nichor OMS 4 menurut saya. Oke, ini kita cabut dulu karena tadi habis dipaksa kosong. Jadi ini saya istirahatkan dulu. Nah, kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, dinginkan dengan kipas mungkin ya, biar adem dulu nih sel-selnya. Nah, lepas itu baru nanti kita cas sampai full. Nah, teman-teman bisa melihat berapa voltase maksimal ketika baterai ini sudah dikosongkan. Oke, tunggu ya. Nah, ini satu lagi teman-teman, sudah saya kosongkan juga. Pelan-pelan lama-lama mati dia. Oke. Nah, sampai mati ini berarti udah kosong. Kita cek. Just. Nah, dia masih ada voltasenya di 1,4, 1,35. Kemungkinan ini tidak over discharge ya. Kita lihat. Benar, dia masih, nah itu ya, masih bisa ya. Oke, ini baterai, dua baterai antara ini dan antara Panasonic dan Chameleon. Coba saya istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nanti setelah itu saya cas sampai full. Di akhir nanti kita lihat berapa voltasenya yang maksimal dari baterai ini, karena ini baterai kosong istilahnya ya, baterai kosong dan dicas ulang. Oke, tunggu ya. Nah, oke, baik, ini udah diistirahatkan dan udah dicas full. Kalian bisa lihat ya. Jadi, nah ini baterai Chameleon yang 1000 mAh full di 1,7 volt, tinggi banget ini menurut saya. Nah, ini di 157
yang Panasonic 1, Panasonic 2 di 158, yang Chameleon kedua juga di 1,7. Nah, ini juga masih jadi pertanyaan saya ya, bisa sedemikian tingginya voltase dari baterai ini. Nah, di luar ekspektasi saya sebenarnya. Ini di 157, 158, 170, 170. Nah, ini apakah karena ampere yang saya gunakan ini, karena digunakan di 1 ampere, karena sebelumnya saya pernah melakukan hal yang sama sebelum video ini dibuat. Nah, itu baterai untuk Panasonic fullnya itu di 1,51. Nah, ini sampai di 1,57, berarti ini cukup tinggi. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang paham atau tahu kenapa voltasenya bisa tinggi seperti ini, boleh di komen juga ya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Next video mungkin bisa saya coba dengan charger lain. Mudah-mudahan ada rezeki lagi untuk beli charger lain dan kita buat perbandingan lagi ya dengan charger lain. Baik, terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Tamiya Indonesia.